Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa, viewers dimanapun berada. Dalam edisi kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan bertindak sebagai narasumber, di mana kita nanti akan berbincang-bincang santai seputar penguatan institusi kejaksaan ke depan dan seputar mengenai profesi jaksa itu sendiri. Telah hadir dua narasumber, salah satunya Bapak Yudi selaku Asisten Tindak Pidana Umum di Kejati Sulsel yang juga sebagai Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian ada satu narasumber yang sangat istimewa, kita kedatangan tamu dari Jakarta, salah satu Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Batara Ibnu Reza, SH, MSI, LLM, PhD. Nah, mungkin sebagai awal, saya ingin mendengar dari Bapak Ketua PJI terlebih dahulu, terutama terkait kondisi yang sementara ini ya di negara kita, bagaimana posisi institusi kejaksaan di dalam tata negara kita, dan juga bagaimana sih profesi jaksa itu sekarang yang sedang berjalan. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Budi selaku host. Selamat sore Pak Batara. Terima kasih untuk kesempatannya. Apa yang disampaikan oleh tadi Mas Budi terkait dengan institusi kejaksaan maupun profesi jaksa itu sangat erat sekali. Ketika bicara konstitusi di negara NKRI, maka negara kita berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar adalah restart dan bukan maksud. Ada kalimat seperti itu. Selanjutnya ketika kita bicara penegakan hukum, maka kita bicara soal kejaksaan. Kenapa? Karena kejaksaan adalah merupakan titik sentral penegakan hukum. Kenapa disebut titik sentral? Karena dalam satu proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada eksekusi, maka dalam hukum acara kita bisa melihat ada lebih daripada satu penyidik. Bisa penyidik dari Polri, bisa penyidik BNN, maupun penyidik dari PPNS. Namun semua muara daripada kegiatan penyidikan adalah kepada satu institusi dalam hal untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu penuntutan. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Maka saya katakan bahwa kejaksaan merupakan titik sentral penegakan hukum, dan sesuai dengan pasal 138 KUHP menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan berwenang untuk bisa atau tidaknya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan. Pada akhirnya kita akan bicara jaksa karena ujung tombak daripada kinerja atau giat daripada satu institusi kejaksaan adalah jaksa. Maka pada akhirnya saya katakan bahwa hubungan antara institusi kejaksaan dengan jaksa sebagai profesi sangat erat sekali. Untuk itu saya melihat bahwa pentingnya ada satu penguatan baik dari sisi institusi sendiri maupun dari profesi jaksa itu sendiri. Nah, sementara begitu. Baik, terima kasih atas prolognya nih Pak Ketua PJI. Selanjutnya kepada Bapak Komisioner Jak RI, silakan untuk memberikan sharing ilmunya nih, sharing knowledge. Silakan. Selaku Komjak. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bicara soal kejaksaan, saya rasa adalah penting juga untuk bisa kemudian menempatkan kejaksaan selaku tidak hanya fungsi dan peran, tetapi juga jaksa sebagai profesi. Untuk yang pertama mengenai kejaksaan ke depan, saya rasa itu perlu ada banyak perubahan karena kita mengetahui ada banyak hal yang memang
selama khususnya ketika kejaksaan selaku misalnya para jaksa atau kejaksaan itu selalu mengklaim dirinya sebagai dominus litis dalam penanganan perkara pidana. Akan tetapi dari segi prosedur atau hukum acara tidak terlihat sejauh mana kekuasaan itu. Saya selalu berpikir karena memang alhamdulillah saya diberikan kesempatan mendapatkan kesempatan untuk belajar di pusat-pusat hukum studi pusat-pusat studi hukum dunia. Saya melihat posisi jaksa itu di tempat yang lain itu memiliki wibawa yang luar biasa. Dalam artian ketika kasus atau penyidikan dimulai, maka peran jaksa juga dimulai sebagai pengendali kasus efektif. Ketika saya di Amerika Serikat misalnya, waktu saya sekolah saya sempat istilahnya bertemu dan juga istilahnya tidak magang, tapi istilahnya saya mengikuti satu kasus yang ditangani oleh jaksa wilayah waktu itu di Chicago. Itu jaksa wilayah itu sebenarnya karena mereka tidak menganut sistem single prosecution ya, tapi jaksa itu dipilih dari lawyer-lawyer, dipilih, ya, maka kemudian dia berperan sebagai jaksa. Saya melihat bagaimana posisi jaksa, padahal cuma jaksa wilayah ini istilahnya kajari lah, ya, kepala kejaksaan negeri. Tapi kalau pada saat kasus dimulai, itu bagaimana kemudian terlihat peran apa yang disebut oleh dalam undang-undang kejaksaan sebagai kekuasaan, ya, kekuasaan dalam bidang penuntutan itu terlihat. Para penyidik ketika memulai suatu perkara, maka koordinasi dengan jaksa. Ketika jaksa hendak meminta keterangan kepada para penyidik, termasuk mengkonfirmasi alat bukti, ya, investigasi dan segala macam, itu harus serta-merta dipenuhi. Maka ketika saya katakan, saya tanyakan pada saat itu pada sang jaksa wilayah, kenapa di Amerika Serikat begini ya? Dia katakan dalam bahasa Inggris yang bahasa Indonesia begini. Di sini sepatu jaksa itu membuat orang bergetar. Artinya ini memang kewibawaan ini dan kekuasaan itu ditunjukkan dalam proses dalam sistem peradilan pidana mereka. Karena gini dia bilang, jaksa di sini pada saat kasus dimulai kita sudah kerja. Pada saat penuntutan kami juga kerja. Pada saat eksekusi kami juga kerja. Jadi artinya dari hulu ke hilir itu mereka istilahnya yang mulai dan mengakhirinya ada semua peran jaksa di situ. Nah ini yang membedakan dengan kita yang istilahnya kita dalam undang-undang kejaksaan mengatakan sebagai memiliki kekuasaan dalam bidang penuntutan yang merdeka, tetapi tidak merdeka dari segi kekuasaan. Nah itu jadi. Itu menarik. Tapi ini otokritik ya, artinya sebagai komisioner komisi kejaksaan saya juga ingin menyampaikan kepada penonton Adiaksa viewer bahwa kami bukan istilahnya corong kejaksaan, tapi kami hadir sebagai untuk membantu mitra strategis kami dalam hal ini kejaksaan agar aparat jaksa dan juga pegawai kejaksaan itu menjadi profesional, berperilaku baik. Nah, ini yang paling penting karena terus terang saya melihat ini ada perkembangan yang cukup baik di kejaksaan, terutama dalam konteks public trust di mana saat ini kejaksaan sudah menangani perkara-perkara yang mendapatkan perhatian publik. Namun itu tidak cukup jika kemudian masih ditemukan adanya aparatus kejaksaan yang istilah melakukan pelanggaran. Jangan sampai karena 1-2 orang rusak semuanya. Nah itulah peran komisi kejaksaan. Tapi kalau kita bicara soal kejaksaannya sendiri, ini juga bermasalah karena terus terang aja kalau kita bicara soal ketatanegaraan, kejaksaan tidak ada di konstitusi. Yang kedua, profesi jaksa sendiri sampai sekarang ketika saya ikuti misalnya perekrutan tahun lalu yang sekarang ditunda, itu sampai melakukan perpanjangan. Sampai saya tanya kemudian kepada Pak Jambin, ini nggak ada anak-anak muda yang mau jadi jaksa. Nah, ini pertanyaan. Artinya kalau kita mau mau bekerja lebih, ini podcast sudah bagus. Promolah, itu dekat ada UMI misalnya, nggak jauh dari sini, ada Unhas. Jadi tunjukkan bahwa kita butuh orang-orang terbaik, mahasiswa yang sarjana hukum terbaik untuk menjadi jaksa. Karena tanpa itu tidak ada orang terbaik, ya kejaksaan akan stagnan, bahkan kemudian akan bisa turun atau decline. Saya rasa itu saja provoking statement dulu untuk pertama. Mantap, Pak Batara.
Saya jadi tergelitik nih tadi Iya. Pak Batara cerita kalau di Amerika sepatu jaksa bunyi aja orang sudah bergetar. Jadi kayak cerita kakek saya dulu. Kakek saya dulu CPM di masa HIR itu yang menyamai wibawanya CPM itu jaksa. Ya. Bicara HIR berarti terkait juga sistem hukum, sistem tata negara, terutama kalau di Amerika tentu beda juga dengan di Indonesia. Nah, saya ingin pandangannya Pak Ketua PJ ini bagaimana nih? Iya. Karena posisi baik institusi maupun jaksa sendiri tentu terkait dengan sistem hukum, sistem tata negara. Juga tadi kita juga belum ada di dalam konstitusi. Iya. Nah, Iya. mungkin ke depan kita perlu berjuang untuk bisa masuk di Ya, konstitusi. terima kasih Bagaimana? Pak Budi. Memang saya sendiri melihat bahwa ketika bicara institusi kejaksaan maupun profesi jaksa, ada beberapa hal yang sifatnya sangat mendasar, ini perlu ada satu perubahan. Yang pertama, ketika bicara institusi, saya ada dua kata yang saya rasa bisa sangat mendasar untuk lakukan perubahan. Pertama adalah revisi dan reposisi. Kita bicara revisi adalah bagaimana melakukan suatu perubahan dari sisi perundang-undangan. Baik revisi undang-undang kejaksaan itu sendiri, maupun apa yang disampaikan tadi oleh Pak Batara bahwa bagaimana kita bisa menempatkan institusi kejaksaan di amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu ketika bicara revisi. Dalam revisi pun kita akan melihat bahwa di situ akan tersebut bermacam-macam tupoksi kita. Mungkin di situ kita perlu penguatan dari sisi regulasi maupun perundangan apa-apa yang menjadi kewenangan kita yang akan diberikan oleh undang-undang. Gitu. Selanjutnya dalam hal reposisi, bagaimana kita memposisikan institusi kejaksaan itu supaya lebih kuat ke depannya adalah dalam hal kemandiriannya, independen. Sebagai contoh saja, Jaksa Agung itu merupakan bagian daripada jajaran Polhukam. Ini saya tidak tahu, tapi sudah sejak dulu sudah menjadi tradisi. Tapi buat saya itu secara politik atau kekuasaan menjadi hal yang agak tidak bebas dari kekuasaan dan akhirnya bisa mempengaruhi kemandirian. Memang betul bahwa kejaksaan merupakan bagian daripada pemerintah. Kenapa tidak lepas dari Polhukam tapi bisa langsung kepada presiden sebagai contoh. Nah, ini sebagai gambaran. Kemudian dari sisi profesi jaksa sendiri merupakan ujung tombak daripada kinerja atau prestasi satu institusi kejaksaan. Ini harus ada satu upaya perubahan bagaimana menguatkan jaksa sebagai profesi. Artinya di sini perlunya ada satu political will dari pimpinan untuk bisa mengorientasikan jaksa-jaksa itu kepada keahlian, fungsi. Sehingga dia menjadi seorang ekspert dan bukan menjadi seorang administrator atau pejabat struktural. Di mana yang pada kenyataannya akan sedikit pelan-pelan mengurangi optimalisasi tugas-tugas seorang jaksa sebagai profesi. Nah, yang begini-begini kan kita perlu ada satu perubahan dan kami sebagai bagian daripada kejaksaan sangat berharap sekali dengan adanya peran daripada Komisi Kejaksaan untuk bisa memberikan kontribusi dan masukan kepada pimpinan agar ke depan khususnya kami selaku generasi pelurus, bukan generasi penerus ya. Kalau penerus itu bengkok pun diteruskan, tapi kalau gitu pelurus yang bengkok kita luruskan. Kami ke depan bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang jaksa yang bagi kami adalah merupakan profesi yang sangat mulia. Kenapa? Karena keadilan dan kesejahteraan tergantung bagaimana kuatnya penegakan hukum. Yang kembali lagi bahwa penegakan hukum yang dimana titik sentralnya adalah kejaksaan itu sendiri. Dari sudut pandang Komisi Kejaksaan nih Pak Batara, kita sambung pandangan-pandangan Ketua PJ ini. Kira-kira apa sih langkah-langkah strategis yang bisa kami harapkan generasi pelurus ini di Kejaksaan? Karena kita sangat bersyukur ada Komisi Kejaksaan yang bisa tentu kita harap sebagai faktor penguat juga bagi kami ke depan. Mungkin bagaimana peran yang bisa diambil Komisi Kejaksaan untuk lebih membuat institusi kejaksaan ini lebih eksis dan lebih ya tadi seperti disampaikan Pak Batara juga, bagaimana Pak? Ya, sesuai dengan fungsi dan tugas fungsi dan wewenang yang diberikan oleh karena kami diatur oleh Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011, yaitu memantau, memonitor ya, mengawasi aparat
kejaksaan, ya kejaksaan dan pegawai kejaksaan. Jadi pegawai kejaksaan juga ikut, tidak hanya jaksanya, pegawai kejaksaan. Nah, sesuai dengan kode etik juga memantau, memonitor, mengawasi jaksa dan pegawai kejaksaan. Nah ini yang paling penting, baik di luar maupun di dalam dinas. Jadi Bapak Ibu jaksa, walaupun Anda sudah di rumah, kami masih melek. Gitu. Waduh. Itu dia. Ini kewenangan yang cukup luar biasa makanya. Nah artinya, tapi itu bukan berarti menjadikan komisi kejaksaan bisa istilahnya berbuat ya istilahnya sewenang-wenang terhadap itu. Tapi kita menggunakan tugas dan pokok wewenang itu adalah membantu mitra strategis kami dalam hal ini kejaksaan. Memang tugas dan lahirnya itu juga dicantolkan di dalam Undang-Undang Kejaksaan. Jadi komisi itu dicantolannya Undang-Undang Kejaksaan Undang-Undang 16 2004 pasal 38 kalau tidak salah. Ya, di mana dikatakan presiden dapat membentuk komisi ya kan untuk membantu mengawasi kejaksaan, seperti itulah kira-kira. Nah, dalam perannya itu kami selalu istilahnya mengedepankan untuk bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu. Jadi tidak kemudian serta-merta kemudian oh ya kami mengambil kesimpulan bahwa ini salah. Ya, jadi karena kami menerima laporan pengaduan masyarakat. Komisioner Komjak pada periode ini bertekad bahwa inilah saat terbaik untuk memperbaiki dan membantu kejaksaan. Kami memandang bahwa Kejaksa Agung saat ini Pak ST Burhanuddin itu memiliki tidak hanya niat, tetapi keinginan yang luar biasa untuk bisa mengubah kultur dan kebiasaan yang seharusnya tidak ada. Ya. Jadi saya ingat ketika kami beraudiensi pertama kali setelah dilantik, karena beliau dilantik sebulan baru kami, kan karena pada saat itu kan kabinet dilantik. Beliau mengatakan pertama, saya senang banyak yang ngawas kan, komisi kejaksaan. Yang kedua saya mencoba tuh kebiasaan-kebiasaan yang yang tidak perlu. Misalnya bikin LO itu kita harus ke Bali. Nah, kayak begitu-begitu ya. Itu terbuka bicara dengan artinya beliau kan dulu Jamdatun. Jadi udah tahu kelakuannya seperti apa. Nah, artinya keinginan-keinginan inilah kemudian kita harus sinergikan dengan kerja-kerja dari komisi kejaksaan. Karena bagaimanapun juga kenapa kemudian kita memandang bahwa jaksa ini penting untuk tidak hanya dalam konteks penanganan perkara khususnya pidana, tapi dia juga punya fungsi yang lain. Jangan lupa jaksa sebagai pengacara negara, ya kan? Itu berarti ada fungsi yang lain, yang perlu juga diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada orang berpikir kan kalau jadi jaksa kan ngurus pidana aja, enggak, tidak seperti itu, ya kan? Banyak fungsi yang lain. Nah inilah yang kemudian yang perlu diperkuat. Apa yang kurang kita perlu perkuat. Contoh regulasi. Kita tahu bahwa RDPU yang rapat dengar pendapat umum DPR, Komisi 3 DPR dengan Jaksa Agung kira-kira 2 minggu yang lalu, dalam rekomendasinya menyetujui adanya rancangan undang-undang revisi terhadap Undang-Undang 16 2004. Nah disinilah kesempatan bagi para jaksa untuk bisa kemudian apa yang tidak tercapai pada undang-undang sebelumnya atau ingin mengembalikan apa yang hilang itu harus diperjuangkan. Tapi sekali lagi perjuangan ini bukan perjuangan Kejaksaan Agung yang ada di Jakarta. Ini perjuangan seluruh, tidak hanya jaksa, termasuk pegawai kejaksaan, PJI sebagai organisasi profesi, termasuk juga jangan lupa keluarga besar. Keluarga besar KBPA, pensiun adiaksa. Termasuk juga datangilah kampus untuk bisa memberikan ide-ide, bukan ide tapi memberikan pandangan bahwa ini loh jaksa itu harusnya seperti ini, yang terjadi saat ini begini, revisi undang-undang ini kami maunya itu masuk. Nah itu kerjanya berat. Jadi bukan hanya di Jakarta, tapi di pelosok-pelosok Kacap Jari di Pulau Nun Jauh sana itu kerjaannya. Mereka harus meyakinkan publik bahwa kami ini posisinya harus jelas. Sehingga kemudian kalau misalnya posisinya jelas dari segi regulasi, posisi juga diperkuat di konstitusi, maka yang ketiga apa yang dikeluhkan selama ini adalah soal anggaran akan terpenuhi. Karena apa? Kalau nggak ada di konstitusi, anggaran
untuk prioritas belakangan aja, nggak ada di dalam konstitusi. Itu. Betul. Ya, ini hal-hal yang harus intinya kita lakukan secara bersama-sama sebagai mitra ya, antara Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan. Dan satu hal lagi yang terpenting juga adalah bahwa di satu sisi ada keinginan untuk memperkuat diri, tetapi juga di sisi lain juga harus bisa menunjukkan bahwa kejaksaan dapat dipercaya dalam penanganan kasus. Iya. Saya kalau datang ke kejaksaan, mulai kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi bahkan kejaksaan agung, ada tuh kredo tuh di depan pintu-pintunya atau in and ondel. Iya. Tapi itu nggak bunyi. Kenapa? Karena nggak satu penuntutan, kita single prosecution tapi nggak jalan. Karena itu tadi regulasinya kita menjadi satu hambatan, dan itu sekali lagi perjuangan yang berat, tapi harus dijalani. Tidak hanya kita berdua antara Komisi Kejaksaan atau Kejaksaan, tetapi juga seluruh masyarakat bahwa menyatakan bahwa ini penting. Itu. Saya rasa itu. Oke, jadi kalau yang saya tangkap nih Pak Batara, kesannya seperti posisi kejaksaan ini belum ideal secara ketatanegaraan gitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan negara maju tempat Pak Batara studi gitu ya. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita perbuat nih untuk menuju ke sana? Ya. Kalau langkah-langkah saya rasa misalnya dalam konteks satu penuntutan misalnya, baru-baru ini PJI menginisiasi satu diskusi, dan saya rasa ini rencana ini akan jadi dan patut didukung, soal pembentukan jaksa agung muda pidana militer. Ya. Artinya untuk membuktikan bahwa ini satu penuntutan, maka auditorat jenderal yang ada di TNI itu ditarik ke kejaksaan. Pulang kembali. Pulang, saya bilang pulang. Iya betul. Nah, kenapa pulang? Ada hal yang lain, yaitu mengembalikan fungsi jaksa agung sebagai jaksa agung tentara. Dia penuntut tertinggi. Itu mengembalikan artinya apa yang hilang dulu sebagai jaksa agung sebagai penuntut tertinggi. Sekarang sudah tidak ada lagi dalam undang-undang. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Yaitu satu persatu. Artinya PJI sudah melakukan itu sebagai organisasi profesi jaksa. Akan tetapi ide itu juga harus di-share atau dibagikan dengan ya para teman-teman jaksa yang ada di daerah. Jadi tidak hanya PJI eksklusif, tapi juga ke kampus. Artinya apa? Biar diperdebatkan di kampus. Nah, dengan ada perdebatan itu tentunya ada hal-hal baru yang kemudian secara tidak langsung memberikan pencerahan kepada kita untuk ini langkah-langkah yang supaya kita bagaimana sekaligus menggolkan dan bagaimana mengamankan. Nah, seperti itu salah satu misalnya. Yang lainnya adalah misalnya kesempatan melakukan saat ini amandemen. Langkah apa misalnya? Artinya kejaksaan dalam hal ini sudah punya kertas posisi bahwa ini loh undang-undang yang kami mau. Bukan soal secara teknis pasal per pasal, tetapi secara filosofis kajiannya seperti apa, bahwa kejaksaan itu seperti apa. Nah, itu yang kita mau. Artinya ingin menunjukkan bahwa kami kejaksaan kalau memang dikatakan memiliki kekuasaan dalam bidang penuntutan yang merdeka, berarti kami harus independen. Independen itu apa? Nah, jelaskan itu di dalam. Makanya kan ada namanya naskah akademik. Supaya apa? Karena memang untuk mencapai ideal itu tidak gampang. Ditambah lagi ini kan prosesnya adalah proses politik. Nah, artinya kalau dalam proses politik, kejaksaan juga harus istilahnya bisa kemudian ikut di dalam, bukan kita berpolitik, tetapi kita bertarung atas kalau kita punya kepentingan untuk bisa kemudian mencapai kepentingan itu. Mau tidak mau ya itu yang dilakukan. Karena undang-undang itu produk politik dan itu yang mengerjakan di DPR. Termasuk juga tidak hanya di DPR sebenarnya, tapi meyakinkan kepada presiden dan rekan-rekan kita sesama di dalam sistem peradilan pidana bahwa kawan, ini jaksa itu harusnya begini dalam sistem peradilan pidana. Nah, mereka ya kan resah, wah kalau gitu saya kehilangan kewenangan. Memang itu bukan kewenanganmu. Artinya harus bisa berargumen. Dan argumen itu harus artinya di dalam koridor satu akademik. Sehingga tidak muncul lagi argumen-argumen pokoknya. Nah, ini kan kalau misalnya sulitnya itu udah mentoknya begitu. Nah, itulah langkah-langkah istilahnya sedikit lah ya, langkah-langkah bagaimana kemudian kita perlu
apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, penggalangan dalam konteks misalnya dalam konstitusi, jaksa dalam konstitusi, termasuk juga dalam revisi undang-undang kejaksaan. Seperti yang saya katakan, kerja-kerja ini bukan kerja kejaksaan agung. Betul. Artinya di setiap kepala dari para jaksa ini adalah tujuan bersama. Jangan kemudian itu kan urusan pusat lah, kita kan yang penting kasus jalan segala macam. Oh enggak, itu artinya Anda jadi jaksa yang rutin. Kalau kita memang punya istilahnya semangat menjadi jaksa, kebanggaan sebagai jaksa, bagaimanapun juga kita ingin menggolkan keinginan kita dalam konteks misalnya menempatkan kejaksaan, kejelasan juga kejaksaan di dalam tata negaraan kita. Yang kedua, dalam sistem peradilan pidana kita. Nah, ini yang paling penting. Pak Aspido mungkin bisa memberikan pandangan lebih jauh lagi nih. Kira-kira PJI bisa memberikan sumbangsih kiprah seperti apa nih supaya harapan-harapan Pak Aspidum selaku Ketua PJI yang tadi sudah disampaikan di depan bisa diwujudkan. Ya, betul. Jadi saya mencoba mencermati poin-poin yang disampaikan oleh Pak Batara terkait dengan bagaimana ke depan dilakukan suatu upaya-upaya penguatan baik terhadap institusi maupun terhadap profesi jaksa sendiri. Misalnya yang menarik adalah bahwa ini memang soal proses politik. Saya bisa sempat membayangkan ketika seluruh kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi itu berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam hal bisa mendapatkan dukungan politik dengan DPRD misalnya, dengan pemerintah provinsi kabupaten untuk ada satu perjanjian statement dukungan kepada institusi kejaksaan untuk adanya satu perubahan baik terkait dengan tujuan bagaimana menempatkan kejaksaan dalam konstitusi maupun dalam hal revisi undang-undang. Dan itu perlu ada satu strategi besar, istilahnya TSM lah. Terstruktur, sistematis dan masif. Ya, betul sekali dengan Pak Batara. Ini bukan kerja pusat atau kerja kejagung pimpinan di sana, tapi ini kerja bersama. Dan ini harus dilakukan dengan cara bottom up, bukan top down. Nah, juga kaitan dengan kondisi realitas sekarang, bahwa sesungguhnya terutama ketika masa pandemi COVID-19 ini, peran dan kebutuhan kejaksaan itu sangat kuat dirasakan dan diharapkan oleh para stakeholder baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Jadi sudah ada lah gitu peran yang sudah dilakukan oleh kejaksaan yang bisa menjadikan modal awal untuk bisa bagaimana kita memainkan. Dan di sini saya rasa PJI bisa berbuat banyak dan banyak berbuat untuk itu. Barangkali Pak Batara bisa memberikan closing statement nih. Kira-kira atas kondisi-kondisi yang belum ideal posisi kejaksaan tadi, baik dalam sistem tata negara atau mungkin barangkali juga sistem hukum, ya. Bagaimana idealnya? Nah, itu satu. Kedua, terkait profesi jaksa, tentu ada sebuah adagium mengatakan bahwa profesionalisme itu berbanding lurus juga dengan kesejahteraan. Nah, dua poin itu closing statement, silakan. Oke, baik. Yang pertama, di masa yang kurang ideal atau tidak ideal ini, bagaimana caranya kemudian ya kita coba cari yang ideal. Satu-satunya cara adalah menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan adalah profesional, dan yang kedua bisa kemudian mendapatkan dukungan publik. Dan satu hal lagi jangan lupa, jaksa itu wakil publik dalam penanganan kasus pidana dalam hal ini. Nah, publik ini kan berarti juga ada korban di situ. Nah, tunjukkan itu dia. Yang kedua, saya tidak menafikan bahwa dalam konteks kesejahteraan ini memang banyak kendala. Terlebih lagi dalam konteks jaksa ini kan tidak hanya fungsinya ya, tapi dia juga aparatus sipil negara. Nah, ini dalam situasi hari ini juga permasalahannya kemudian juga terlihat bagaimana kemudian seperti kemarin Kemenpan RB nomor
35 kalau nggak salah tahun 2018 itu dia memandangnya semua ASN itu rata. Nah, ketika ada jaksa yang diperbantukan di daerah sebagai kepala biro hukum atau sebagai diminta oleh Pemda atau institusi, maka dengan keperaturan ini kemudian dia harus meninggalkan fungsi jaksanya. Nah, padahal di dalam peraturannya jaksa itu adalah ASN dengan fungsi khusus. Nah, artinya tidak sembarangan kemudian diatur bahwa ini sama dengan ASN biasa, tidak. Yang kedua, itu dikuatkan dalam terakhir itu kasus hak uji material di Mahkamah Agung terhadap Permenpan tersebut dan dimenangkan. Jaksa dari KPK mengajukan hak uji material dan dinyatakan kembali bahwa jaksa adalah ASN dalam fungsi khusus. Implikasinya seharusnya dia tidak boleh disamakan dengan ASN, dan dalam artian ini ketika dia dalam waktu penugasan, fungsi jaksanya tetap harus dipertimbangkan. Kan fungsi jaksa tidak hanya sidang, menangani kasus, tapi ada fungsi yang lain begitu yang harus dipertimbangkan. Nah, disinilah kemudian kita melihat bahwa kesejahteraan dalam hari ini kadang-kadang berkelindan dengan ketidakcermatan dalam memahami hukum administrasi negara, begitu kan? Misalnya apa yang terjadi, misalnya teman-teman kejaksaan yang ada di Komjak ini selalu mengeluhkan, Pak, saya ini golongannya sudah 4A. Tapi kemudian remunerasinya itu kok jauh sekali. Tukinnya karena harus dibayar oleh Komisi Kejaksaan. Ini saya promosi atau demosi? Jadi kemudian ya itu tadi. Padahal di Komisi Kejaksaan mereka masih kita butuhkan fungsi jaksanya. Tapi kan kesannya, karena kan kalau misalnya promosi, dia tentunya mendapatkan remunerasi yang lebih baik kan? Ini ternyata turun. Nah, inilah ketidakcermatan dalam konteks hukum administrasi negara dalam mempertimbangkan bahwa ini semua sama. Padahal tidak. Dalam artian fungsi dan tugas pokoknya. Nah, inilah salah satu bagaimana kemudian itu menjadi masalah. Dan memang saya tidak menafikan bahwa kesejahteraan itu suatu hal yang masalah besar. Nah, artinya dari segi kesejahteraan tidak diperhatikan. Dari segi regulasi juga tidak maksimal. Dari segi tata negara ya wassalam, ya. Nah, makanya saya tidak mengatakan bahwa itu menjadi pembenaran bahwa ada jaksa yang nakal, tidak. Tetapi saya justru melihat banyak jaksa yang dengan penuh determinasi untuk tetap menjadi yang terbaik. Tetapi adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak mereka. Betul. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Karena memang betul kesejahteraan, profesionalisme, ya orang mau profesionalisme misalnya dia butuh buku bacaan, jaksa peneliti juga segala macam. Kalau tidak ada anggaran, nggak ada anggaran buat beli buku, bos, misalnya. Atau misal ya kita andalin internet, ya, tapi kalau internet ternyata sumbernya nggak benar juga, ya susah. Makanya ada usulan juga sedikit sebelum menutup adalah agar ada inisiasi berdiskusi dengan mahasiswa soal fungsi jaksa dan segala macam. Ya, supaya juga mereka kalau sebelum demo mikir dulu, ya kan, jadikanlah mereka itu kawan, ya kan. Selama ini jangan faktor kekuasaan, tapi jadikan masyarakat sipil, para mahasiswa itu sebagai bagian dari mitra juga dari kejaksaan, sebagai bentuk menanamkan public trust. Ya, itu. Sebelum saya geser ke Pak Asbido untuk closing statement, saya ingin cerita sedikit nih Pak Batara. Kebetulan PJI kita, Kejati Sulsel, sudah punya pusat studi kejaksaan di Universitas Hasanuddin. Sudah berjalan kira-kira 2 tahun, 3 tahun sejak Kajatinya di sini Pak Jan Maringka, sekarang Pak Jan Betel. Beliau yang rintis, sudah berdiri, ada sekretariatnya di sana Pak Batara, tempat kita membuat event-event. Apakah itu bedah buku, diskusi. Memang kebetulan karena Maret ini kita semua sama-sama dihajar COVID, berhenti. Sementara stuck. Ya. Bahkan itu sudah masuk dalam DIPA anggaran kita. 1 tahun 4 kali event. Artinya ide-ide kita bisa share pada mereka. Ini kan para mahasiswa berpikir sekarang, siapa tahu besok mereka jadi jaksa. Ya.
Nah, ini bagaimana caranya? Itu sebenarnya rekrutmen juga, tapi dalam bentuk lain Ya, gitu. dalam bentuk Ya, Landstein. memberikan inspirasi. Oh ini loh jaksa seperti ini. Rencana kami dengan Pak Ketua PJI, eventnya akan kita geser ke podcast. Jadi mungkin beberapa dosen atau mungkin ketua BEM atau ketua senat kita diskusi di sini. Iya. Baik, Pak Ketua PJI mungkin bisa memberikan closing statement, silakan. Oke. Dalam satu kerja-kerja besar itu tidak bisa kita kerja sendiri, tapi merupakan hasil kolaborasi, kerjasama dan sama-sama kerja dengan berbagai stakeholder yang juga nanti akan bisa menghasilkan satu karya-karya besar. Ke depan institusi kejaksaan akan banyak melakukan perubahan-perubahan besar, insya Allah. Amin. Dan untuk itu harus diperjuangkan dengan contoh sebagai satu strategi yang TSM tadi, tidak hanya di pucuk pimpinan saja. Karena kalau pakai bahasa aktivis ini, Pak Batara ya, perjuangan itu adalah pelaksanaan daripada kata-kata. Iya. Jadi saya pikir itu sebagai satu closing statement. Siap. Terima kasih. Oke, sobat Adiaksa viewers, luar biasa sekali bincang-bincang santai kita pada sore hari ini. Selamat bertemu kembali dalam edisi podcast Ewaku Adiaksa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's improve our knowledge.